Hey yo, balik lagi dengan aku Alroyd Kamil. Selama bulan Ramadan, aku biasa bangun jam setengah 4 pagi. Aku langsung bergegas mandi agar ketika sahur tubuh merasa segar dan tidak mengantuk lagi. Aku tim yang kalau sahur wajib minum energen dan berbuka wajib makan risoles. Ada yang sama nggak dengan aku? Aku mulai makan sahur pada pukul setengah 5 karena sunahnya itu ada di penghujung sahur. Setelah menikmati hidangan sahur, tidak lupa pula kita untuk minum energen kurma, yaitu minuman favorit aku. Saking sukanya aku dengan energen kurma, aku bisa minum hanya dengan sekali teguk. Wow. Tidak lupa pula dengan hidangan penutup, yaitu buah pisang. Entah kenapa sahur kali ini aku terasa lapar banget, padahal biasanya aku nggak selera makan kalau sahur, bahkan cuma minum energen doang. Setelah menyantap berbagai makanan, marilah kita tutup sahur ini dengan air putih. Setelah sahur, aku siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh di masjid yang gak jauh dari rumahku. Setelah pulang dari masjid, aku lanjut baca Al-Quran sebelum memulai aktivitas. Setelah mengaji, aku biasanya langsung berberes rumah. Tapi karena hari ini jadwalku sedikit padat, aku mau menyimpan tenagaku dengan tidur sebentar. Tetapi aku malah tidak bisa tidur dan hanya berbaring saja. Sekarang sudah jam 9 pagi, aku mau siap-siap ke kampus. Aku membawa laptop untuk mengerjakan revisi. Aku juga membawa berkas revisian sebelumnya. Ada juga buku kecil untuk mencatat di perkuliahan nanti. Biasanya aku membawa binder karena bulan puasa aku cuma membawa buku kecil. Ada juga alat tulis untuk perkuliahan, earphone yang selalu jadi teman aku ketika mengerjakan tugas, karena mengerjakan tugas tanpa mendengarkan musik itu sangat membosankan. Dan yang terakhir adalah benda yang wajib aku bawa kemana-mana sebagai seorang YouTuber untuk merekam, yaitu tripod mini. Aku biasanya selalu membawa botol minum karena ini bulan puasa, aku tidak membawanya. Aku sudah tiba di kampus dan selanjutnya aku langsung pergi ke perpustakaan yang ada di kampusku. Aku mengerjakan revisian sendirian di perpustakaan kampus dan kebetulan perpustakaan lagi sepi. Sekarang aku berada di gedung baru yang ada di kampusku karena aku memiliki kelas di sini. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya perkuliahan dimulai. Hari ini aku masuk dengan salah satu dosen terbang dari Pekanbaru, yaitu Pak Hendro. Ini adalah pertemuan pertama kami di semester 8. Kita masuk pukul jam 13.30 hingga jam 16.30. Alhamdulillah, perkuliahan hari ini sudah selesai. Apa tuh? Alpukat. Pulang kuliah, aku dan teman-temanku berkeliling kota Rengat untuk mencari takjil. Kebetulan ada yang bagi-bagi takjil gratis. Sayangnya ketika giliran kami malah takjilnya habis. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke rumah dan mempersiapkan buka puasa. Setelah berbuka puasa, aku lanjut tarawih di masjid yang agak jauh dari rumahku, yaitu Masjid Ar-Rahim. Selamat pagi semuanya. Setelah sahur aku lanjut tidur dan sekarang mau siap-siap ke kampus. Ini adalah perpustakaan yang merupakan tempat favoritku yang ada di kampus. Hari ini aku tidak ada kelas, tapi aku ke kampus hanya untuk pergi ke perpustakaan. Di lantai satu ini adalah labor bahasa dan labor komputer, sedangkan untuk perpustakaannya ada di lantai 2. Ini dia penampakan perpustakaan jika dari tangga. Sebelum masuk ke perpustakaan, kita wajib meletakkan tas kita ke dalam loker dan hanya membawa barang-barang yang dibutuhkan ke dalam ruangan. Di sini aku hanya meletakkan ranselku dan membawa buku-bukuku dan tas kecil laptop ke dalam ruangan. Jangan lupa dikunci ya lokernya. Teman-temanku sudah lebih dulu datang ke perpus. Karena setelah sholat subuh tadi aku ketiduran, jadi aku datang sedikit lebih lambat dari mereka. Tugas kali ini adalah menjelaskan visi misi perusahaan dan ditulis tangan. Kebetulan aku sudah lama tidak menulis tangan sehingga terasa kaku dan sedikit sakit ketika menggunakan pena. Tulisanku juga sedikit berubah karena sudah tidak terbiasa lagi menggunakan tulisan tangan. Akhirnya tugas dari dosenku selesai. Selanjutnya aku mau melanjutkan pekerjaan skripsiku. Kami pindah ke alam terbuka untuk menghirup udara segar dan melihat yang hijau-hijau.
Kebetulan siang ini kami memiliki kuliah daring dan memutuskan untuk daring di tepi danau. Tetapi perkuliahan hari ini dibatalkan dan aku dan teman-temanku sudah nyaman di tempat ini. Kami memutuskan untuk tetap duduk di sini dan menikmati udara yang segar sambil melihat danau. Setelah hampir 2 jam duduk di danau, akhirnya kami memutuskan untuk pulang dan istirahat. Sorenya aku sudah berada di kos Yusra karena sama-sama mau pergi ke acara bukber. Di sini aku lagi nunggu Yusra dulu untuk siap-siap baru kita berangkat. Nah, akhirnya Yusra sudah siap-siap dan kita mau OTW dulu ke rumah aku karena aku mau ganti celana jadi sarung. Sekarang aku sudah pakai sarung dan di sini aku agak sedikit kesulitan karena harus duduk menyamping ketika dibonceng. Ini dia teman-temanku yang ikut bukber kali ini. Ada Bella, Deborah, Anida, dan Umi. Masih ada 3 orang lagi yang belum datang, yaitu Ica, Gilang, dan Alek. Kita langsung saja pergi ke meja kita yang udah kita reservasi sebelumnya. Dan kebetulan aku memilih di lantai 2 karena ingin melihat view sore hari yang sangat indah. Tahan. Iya. Sekarang kita sudah berada di meja kita dan di sana kita dapat melihat view pasar malam yang gak jauh dari kafe. Rencananya setelah bukber kita mau main ke pasar malam tersebut. Dan ini aku mau nunjukin ke kalian view pemandangan dari meja kita. Di sini kita bisa melihat sunset dan sungai. Alhamdulillah kebetulannya cuaca hari ini sangat cerah sehingga pemandangannya lebih cantik. Sayang banget pemandangan sebagus ini tidak diabadikan dan ini hasil foto-foto kita dengan pemandangannya. Pesanan kita sudah tiba dan di sini aku memesan 1 makanan 2 minuman karena cuaca hari ini lumayan panas. Ini dia teman-temanku sudah hadir semua dan alhamdulillah waktu berbuka sudah tiba. Kita hanya minum dan makan beberapa takjil lalu lanjut sholat maghrib. Kita sholat di masjid yang gak jauh dari kafe dan setelah sholat maghrib kita langsung kembali ke kafe. Selamat berbuka puasa semuanya. Ketika menikmati makanan ada sedikit kejadian aneh di mana meja-meja lain itu didatangi oleh banyak laron, tetapi hanya meja kita yang gak ada laron satupun. Setelah berbuka puasa dan foto-foto untuk kenangan, kita lanjut ke pasar malam. Awas kelapa. Jarak pasar malam dan kafe tidak terlalu jauh, jadi kita memutuskan untuk berjalan kaki. Ini dia suasana di pasar malam, banyak orang yang menjual makanan, baju-baju, dan lain-lain. Tetapi tujuan kita ke sini tidak untuk berbelanja, melainkan hanya melihat-lihat dan mencoba permainan di pasar malam. Jadi yang bayar. Biang lalat, iya juga nih. Ini biang kero. Ini biang keladinya. Makasih Roin. Kita tuh harus saling menghina. Itu mental, letak mental kerupuk. Setelah berjalan cukup lama dan berdiskusi, akhirnya kita memutuskan untuk memainkan salah satu wahana di pasar malam, yaitu Istana Boneka. Karena kita semua sudah pada tua, kita tidak diizinkan untuk bermain Istana Boneka. Akhirnya kita memutuskan untuk naik biang lala. Sebelum naik kita harus membeli tiket yang satu orangnya itu harganya Rp10.000. Dan satu sangkar biang lala itu maksimum diisi oleh 2 orang. Dan aku berdua dengan Anida dalam satu sangkar ini. Baiklah, selamat mendengarkan teriakan Anida. Buruk kali di mesin abang ini. Muncung kau. Perasaanku waktu aku di SP1 nggak kayak gini lah. Emang orangnya sama? Ya nggak tahu, maksudnya masih ada wibawanya. Nah tengoklah muternya. Cuman kayak nggak ada sensasinya. Kayak gini mah nggak perlu takut. Kayak gini mah nggak perlu takut. Ryan! Nih, jangan mencuri. Pegang ini, Peng. Ryan! Mati Jeng. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bella.
Ya Allah, 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 ya Allah. Ya, baru aja tak ngerekam. HP-mu ini tadi jatuh. Aku mau skripsi tahun ini selesai. Wah, dia anjir. Wah, hilang. Aku udah dingin. Rin, jangan dengan bawah. Nanti kalau kita mati. Kok kayak gini sih, lambat kali muternya. Dia. Dia anjir. Abang ini muternya kayak gak niat loh. Gini aturan kencang. Jangan kayak itu, aku beneran gemeter loh itu. Mending gitu goyang-goyang. Jangan. Sampai orang di sebelah tuh nengok ke kami. Kami aman, tak ada yang teriak. Kuning. Agak mainstream gitu. Antara seru sama agak apa mencret. Iya, iya, Mel. Setelah berkeliling cukup lama seperti orang hilang, akhirnya kami memutuskan untuk bermain kembang api. Tidak afdol rasanya di bulan Ramadan ini tidak bermain kembang api. Nggak nampak di situ. Ini bun, ini bun, anu di sini. Ini Siapa? Yus, ini saya Yus. Lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Kata Pak polisi itu maafkan lahir dan batin. Apa, Bor? Bagaimana slogannya tuh? Iya kan? Apa? Hari ini aku buka bersama lagi dengan circleku yang lain. Dan ini kita sudah selesai berbuka dan sudah selesai juga sholat maghrib. Dan aku baru ingat untuk membuat vlog. Halo, selamat datang di vlog Loin. Jangan lupa subscribe. Betul-betul Roy punya apa? Tidak. Iya. Tidak. Jangan. Tadi kami terlihat Tahu saya. Yang ada checklist saya. Jadi aku itu masih malu banget untuk nunjukin channel YouTube aku ke orang-orang lain. Maksudnya orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan aku. Oh iya, bagi kalian yang salfok dengan pakaian aku hari ini, kita dress code-nya itu adalah baju Melayu. Setelah menurunkan nasi yang ada di perut, kita memutuskan untuk pindah tempat tongkrongan. Kita pindah ke coffee shop untuk mendiskusikan proyek tahunan. Nah, sebelum diskusi, kita menunggu teman-teman yang lain untuk hadir. Selagi menunggu, kita bermain Uno. Kebetulan yang kalah itu Ayu, makanya Ayu sendiri nih yang berdiri di dalam video ini. ada apa tadi? Ya. Ayu. Setelah semuanya hadir, kita lanjut membahas proyek tahunan. Bagi teman-teman yang penasaran proyek tahunan aku itu apa, besok kalau misalnya ada kesempatan aku bakal bikin vlog dalam proses pembuatan proyek tahunan ini. Baiklah, segini saja vlog dari aku. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe dan tunggu vlog-vlog aku selanjutnya.